Oke, kita mulai ya. Saya videokan. Nanti mungkin buat kenang-kenangan kamu ngelihat saya. Kalau kamu nggak saya sorot, nanti kamunya tutup muka lagi. Jadi ini ke saya aja nih. Tuh, sini nggak dapet, jadi ke saya aja. Oke, kita lanjutkan. Yang di belakang dengar gak? Suara saya dengar gak? Kalau nggak dengar, saya buka nih. Oke, minggu lalu itu pembahasan kita mengenai sistem organisasi kehidupan makhluk hidup. Diawali dengan sel. Kemudian sehabis sel, kumpulan-kumpulan sel disebut bengong. Halaman 6. Kumpulan-kumpulan sel disebut jaringan. Kumpulan-kumpulan jaringan disebut organ. Kumpulan-kumpulan organ disebut sistem organ. Setelah sistem organnya saling terbentuk, saling berkoneksi, saling berhubungan. Sistem organnya saling berhubungan. Misalnya organ mata, organ telinga, organ hidung, paru-paru, ginjal dan sebagainya saling berhubungan membentuk satu kesatuan, disebutnya organisme. Oke, kembali dari awal. Sel. Ternyata sel itu adalah dapat terlihat di dalamnya, yaitu memiliki inti sel atau nukleus, kemudian memiliki yang di belakang. Kedengaran nggak? Ya, diem. Suara saya kedengaran? Waduh, udah saya buka. Kamu tapi pakai masker ya. Saya buka biar kamu kelihatan ekspresi saya, ya. Ekspresi ketawa, apa nyengir atau gimana gitu. Mudah-mudahan nggak ada tamu. Kalau lagi ngerekam ada tamu repot. Sampai mana itu tadi tuh? Oh, sel. Ternyata sel itu di dalamnya masih terdapat susunan bagian dari sel yang disebut organel. Di sini ada nggak? Saya pernah jelasin belum organel? Belum. Nah, organel itu adalah bagian-bagian dari sel, disebut organel. Saya tarik dikit biar deket. Organel. Tangan kanan, kalau posisi saya di situ enak itu ngelset gitu. Oke, contoh organel itu ada di halaman 4. Yaitu mitokondria, kloroplas, lisosom, ribosom, retikulum endoplasma, badan Golgi. Kemarin udah kan ya dirangkum. Sentrosom, termasuk di dalamnya ada inti sel atau nukleus. Kemudian ada dinding sel, vakuola. Ini yang belum ditulis adalah membran sel. Membran sel belum ada tuh. Ya, membran sel. Kamu tambahin GHIJ. Ya, itu yang J. Yang J itu membran sel. Itu selaput yang melindungi sel bagian luar. Jadi di bagian luar itu ada pelindungnya, yaitu dinding sel dan membran sel. Dinding sel hanya dimiliki oleh tumbuhan, tetapi manusia dan hewan tidak memiliki dinding sel. Oke, lanjut halaman 6. Kumpulan-kumpulan sel membentuk jaringan. Jaringan ada 2, yaitu jaringan pada tumbuhan dan jaringan pada hewan _ manusia. Tuh ngapain tuh? Ya, jaringan ada 2, yaitu jaringan pada tumbuhan dan jaringan pada manusia. Jaringan pada tumbuhan yaitu jaringan meristem, epidermis, parenkim, jaringan ikat atau pengikat, jaringan penunjang, dan satu lagi jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut terbagi 2, yang disebut dengan pembuluh silam dan pembuluh floem. Majuan dikit. Nah, pembuluh
Apa tuh tadi tuh? Pembuluh silam atau bahasa lainnya pembuluh kayu. Satu lagi adalah pembuluh floem atau bahasa lainnya pembuluh tapis. Sini ada nggak? Nggak ada. Sebutan ini ada nih. Pembuluh silam atau pembuluh kayu. Ada tuh nih. Dan pembuluh floem atau disebutnya pembuluh tapis. Apa perbedaannya? Pembuluh silam itu bekerja pada malam hari. Jadi ini tumbuhannya, ini tumbuhan. Ini akar. Apa nih namanya? Batang. Daun gitu ya. Pembuluh silam atau kayu bekerja pada malam hari. Dia mengangkut air, mengangkut mineral, zat-zat unsur hara dari ujung akar sampai ujung daun. Sampai ujung daun. Itu pembuluh silam atau kayu pada malam hari. Di malam. Pembuluh itu kalau manusia itu ini nih, urat nadi atau urat darah. Mengalirkan darah mengalir dari mana? Kalau manusia dari jantung menuju seluruh tubuh. Kemudian dari seluruh tubuh menuju jantung. Itu kalau manusia atau hewan. Kalau tumbuhan sebutannya bukan urat nadi, tapi pembuluh. Makanya kalau tumbuhan itu warnanya bukan merah. Darahnya itu apa ya? Warnanya itu putih, berlendir putih, atau berwarna kehijau-hijauan. Kalau manusia itu merah ya. Beda sama tumbuhan. Sel manusia dan hewan, sel tumbuhan dengan manusia juga berbeda. Nggak bisa disamakan. Yang kedua, ini bekerja pada malam hari. Kalau pembuluh floem atau tapis itu bekerja pada siang hari. Pada malam hari, pembuluh silam dari akar sampai menuju daun. Nah, pada siang hari itu dari ujung daun. Pada siang hari, pembuluh tapis bekerja dari ujung daun membakar sari-sari makanan, air, mineral, unsur hara lainnya dibakar dengan bantuan sinar matahari yang disebut proses fotosintesis pada siang hari karena membutuhkan sinar matahari pada siang hari. Setelah dibakar unsur tersebut, air, mineral, unsur hara dan sebagainya itu akan dibentuk menjadi buah. Contohnya buah mangga, duren, rambutan, dan sebagainya. Itu proses pembentukannya, proses pemasakannya pada waktu siang hari. Nah, setelah dibakar atau dibentuk, dimasak, maka terbentuklah bakal buah biji ya. Dari biji terbentuk bakal buah, kemudian buahnya. Itu terbentuknya pada waktu siang hari. Makanya daun-daun mangga, rambutan itu jangan sampai rontok. Kalau daunnya rontok, daunnya jelek, daunnya kena ulet atau dimakan serangga, daunnya jelek, itu makanya buahnya menjadi tidak enak alias pahit. Ini baru hijau. Contoh pohon mangga baru hijau, enak tuh mengkel dimakan. Tek. Yang lain juga dipotong-potong. Besok lagi kalau berbuah itu bakalan belum waktunya diambil, tapi udah diambil duluan. Belum waktunya panen, walaupun kelihatan hijau mengkel, asam. Selesai, nanti begitu musim selanjutnya, rasanya bukan asam, tapi pahit. Karena belum waktunya dipotong, belum waktunya diambil, belum waktunya dipanen. Itu lebih terasa pada pohon yang langsung dimakan, contohnya pepaya, belum siap panen langsung dipanen. Pisang, mangga masih terlalu hijau, harusnya kan kekuning-kuningan.
langsung diambil. Besok lagi begitu berbuah, pahit. Siapa mau makan begitu pahit? Codot aja nggak mau makan. Apaan codot? Codot. Kelelawar. Bang saja kelelawar tuh. Makanya kalau di atas kipas dia nongkrong, di bawahnya suka ada kotoran tuh, kotoran kelelawar di situ. Termasuk nih di musola, di putaran kipas, dia kan di atasnya. Kalau malam gitu, nongkrong makan, bawahnya kotor. Pak Guru pikir itu kotoran tikus, ternyata bukan. Begitu ngeliat ke atas ada baling-baling kipas. Jadi nongkrong makan, ke situ buangnya dia. Di rumah kamu bisa juga di atas internet, kalau internetnya bolong di atasnya. Jadi bisa masuk, terbang, selesai keluar lagi. Oke, lanjut. Itu pada jaringan tumbuhan terdapat jaringan meristem, epidermis, parenkim, pengikat, penunjang, pengangkut. Sekarang pada jaringan hewan atau jaringan manusia terdapat jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, jaringan darah. Jaringan darah itu yang membentuk darah ya. Jaringan saraf dan jaringan rangka atau tulang. Udah dibaca belum kemarin? Tadi? Kemarin suruh ngerjain halaman berapa ya? Saya lupa tuh. Oh, halaman 5 yang bawah ya? Halaman 5 yang bawah. Oke. Lanjut, halaman 9. Kalau kelamaan ntar ini nih. Ini soalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada 6 bab. 1 bab aja belum selesai nih. Kemudian halaman 9 itu organ. Organ pada hewan hampir sama dengan organ pada manusia, tapi hewan yang besar ya. Kalau hewan yang kecil mah beda. Hewan yang besar contohnya kuda, kambing, hampir sama dengan manusia. Punya mata, telinga, hidung, tenggorokan itu organ. Jantung dan sebagainya itu organ. Tapi ada juga hewan yang kecil-kecil. Hewan yang kecil-kecil berbeda dengan manusia. Kalau semut, serangga itu di sininya di tenggorokannya dia memiliki trakea untuk bernapas. Kalau manusia itu tenggorokan. Ada 2 ya, nih di leher. 1 tenggorokan, 2 kerongkongan. Kerongkongan tempat masuknya makanan, kerongkongan lebih besar. Kerongkongan. 1 lagi tenggorokan lebih kecil. Tenggorokan tempat masuknya saluran udara. Gitu ya. Ini tarik ke sana lagi nih mejanya nih, habis papan tulisnya. Set. Ini dari mana nih? Dari pangkal leher terdapat 2 lubang. 1 lagi ada nih. 2 gitu ya. Yang pertama kerongkongan tempat masuk dan keluarnya makanan. Idealnya mah masuk, kalau keluar mah muntah. Ya. Naik bis tuh muntah kalau nggak kuat. Ngelihat yang aneh-aneh nggak kuat muntah. Kerongkongan. 1 lagi tenggorokan, tempat masuknya saluran udara. Di tenggorokan ini ada yang disebut bagian trakea, ada yang disebut bagian faring dan sebagainya. Itu bagian dari tenggorokan. Makanya kalau Idul Adha pada waktu pemotongan hewan kurban, itu yang harus putus sebetulnya 3 nih. 1 lagi aliran darah, urat nadi. Nah, ini urat nadi. Jadi yang harus putus itu kalau Idul Adha atau pemotongan hewan kurban itu 1 urat nadi, urat darah, 1 lagi kerongkongan atau tenggorokan. Biasanya kerongkongan dan tenggorokan itu cuma 1 saluran. Nih di sini kan cuma 1. Nah, nggak ada hapusan dong. Nyampe gak nih? Saya ulang.
Urat nadi, urat darah. Ini tenggorokan. Set. Sampai sini gitu ya. Dan kerongkongan satu saluran. Tapi di sininya pecah. Ada klepnya, klep. Nah, gitu tuh. Satu ke perut, ke lambung. Makanan masuk ke lambung sebelah kiri. Satu lagi ini saluran untuk nafas. Masuknya kemana kalau nafas? Paru-paru. Tapi dia terdapat dalam satu lubang besar. Nah nih. Tidak heran begitu kamu makan, itu kadang-kadang nyasar ke paru-paru. Jadinya kamu terbatuk-batuk. Contohnya lagi minum, kagetin sama teman sebelahnya. Masuk ke sini ke paru-paru. Untung cuma air, coba kalau biji salak. Aduh, makanya jangan suka bercanda tuh. Kalau makan minum jangan bercanda, makanya lebih baik diem, jangan ngobrol. Khawatir salah masuk, bisa mati, bisa menimbulkan kematian. Kalau ini klepnya klek masuk, apa ke biji apa atau donat ya, donat kan apa ya, nggak ada airnya tuh. Atau lontong kan tidak mengandung air, airnya dikit lontong tuh. Begitu masuk klek nyangkut di sini nggak bisa. Atau duri ikan nyangkut nggak bisa. Itu kalau udah gitu diapain? Ditabok dari belakang. Sini bener ditabok bener. Tuh keluar tuh biji salaknya. Bener sama duri itu. Kalau makan ikan keselak. Apalagi cimol. Jangan ngikutin tuh kayak yang di artis mana tuh. Saya nggak nyebut ya. Cimol. Bakso ya? Ya pokoknya sejenis yang bulat-bulat. Dikunyah dulu. Dikunyah, dirasain. Oh enak, gurih. Ada pedes-pedesnya. Baru telan. Jangan telan habis-habis. Jangan. Selanjutnya halaman 10. Saya sampai jam 15 menit lagi ya? Iya nih 15 menit lagi. Halaman 10, organ pada tumbuhan. Terdiri dari daun, udah tahu dah pasti kamu ya daunnya. Batang yang tegak. Akar paling bawah, bunga kurang satu nih. Ada yang tahu gak? 4 huruf. Buah. A. Daun. B. Batang. C. Akar. D. Bunga. E. Buah. Tambahin sendiri dah tuh. E. Buah. Nggak ada di situ. Ada tumbuhan. Intinya tumbuhan itu harus memiliki 3. Akar, batang, daun. Akar, batang, daun. Bunga itu boleh ada, boleh enggak. Buah boleh ada, boleh enggak. Contohnya apa? Tumbuhan yang tidak memiliki bunga. Sini enggak ada ya. Enggak disebutin. Tumbuhan yang tidak memiliki bunga. Rumput. Ada rumput bunganya. Kalau yang masih kecil ya, nggak ada bunganya. Tapi kalau yang udah gede, tinggi ada bunga. Itu pohon apa sih tuh? Kayak bambu. Bambu ya? Ya bambu. Bambu kan ada akar, batang, tuh daunnya panjang-panjang. Ada bunganya nggak? Nggak ada. Padi nggak ada. Rata-rata tuh tumbuhan monokotil. Kalau tumbuhan dikotil ada. Contoh tumbuhan dikotil, mangga. Yang tadi saya sebutin. Rambutan, kecapi. Rata-rata ada.
Itu tumbuhan putri malu. Apa tuh namanya tuh? Pucuk merah juga nggak ada itunya tuh, nggak ada bunganya. Pucuk merah nggak punya bunga, nggak punya buah. Tuh, yang ujungnya merah itu tumbuhan pucuk merah, bagian ujungnya merah. Itu nggak ada bunganya, nggak ada buahnya. Buat apaan itu? Orang itu tanaman hias, nggak bisa buat dimakan. Ya, jadi cuman buat hiasan doang. Penyegar ruangan, karena tumbuhan itu dari daunnya, mengeluarkan manusia tidak mengeluarkan oksigen, manusia mengeluarkan CO2, manusia mengeluarkan karbon dioksida. Dari mana keluarnya? Dari mulut. Dari kulit, manusia mengeluarkan karbon dioksida juga atau CO2 dari kulit. Mengeluarkan juga dari bawah nih. Dari belakang ya, dari belakang. Ada di sini yang nggak bisa kentut. Bisa kentut cuma kan ya? Pernah kentut? Pernah? Ada? Shh. Shh. Pernah kentut? Dut gitu. Pret. Jadi ini saya nanya murid, rata-rata bisa kentut semua. Alhamdulillah. Itu kalau nggak bisa kentut, itu bisa sampai 20 juta. 40 juta cuma buat kentut. Pret. 20 juta. Orang nggak bisa kentut. Bener. Termasuk Pak Guru juga dulu pernah nggak bisa kentut. Ini makan apa ini ya? Keras-keras. Enggak. Minum air. Udah. Tapi nggak bisa kentut. BAB agak-agak susah. Nggak taunya Pak Guru salah makan. Pagi nasi uduk. Siang nasi lagi. Malam nasi lagi sampai kenyang nih, gede perutnya. Sekarang udah nggak, mendingan. Begitu gede nggak bisa kentut. Besoknya begitu lagi sampai sakit perut nih. Udah tidur miring kanan, miring kiri. Nggak bisa juga nih keluar. Udah dibawa sholat. Alhamdulillah bisa pada waktu sujud. Pada waktu sujud udah ada tanda-tanda nih. Kretek. Cepetin dikit. Gitu tahiyat akhir. Fil alamina innaka hamidum majid. Dret. Ya, tahulah kamu kelanjutannya. Pret. Ternyata ketawa. Ya, itu kentut ya. Kalau tidak bisa kentut, tidak bisa buang angin, itu penyakit. Bukan hanya pada manusia, tapi pada hewan juga. Apakah hewan mengalami tidak bisa kentut? Ya, ada hewan yang tidak bisa kentut, perutnya gede, sakit, mati. Kucing juga bisa tuh. Kucing nggak bisa kentut ada. Perutnya gede, mati. Karena kesakitan dia. Apakah salah makan? Iya, rata-rata kucing yang rakus. Apa aja dimakan. Kebetulan dipelihara sama majikannya, sama yang punya rumah. Kasih makan ikan campur nasi. Malam begitu lagi campur nasi. Makan kekenyangan, tidur. Aktivitas kurang. Kucing ya. Minta makan lagi. Kesakitan perut bukan karena kekenyangan, tapi karena angin tidak bisa keluar. Jadinya sakit. Ya udah, wassalam. Karena terlalu banyak mengkonsumsi makanan. Biasanya itu yang mengandung karbohidrat. Contohnya nasi, singkong, apalagi ya, kentang juga. Cuma kentang karbohidratnya sedikit. Oke, lanjut halaman 11. Wah, tinggal 10 menit lagi nih. Berarti saya dari pertama masuk udah nerangin ya. Habis ini kamu nggak ada soal. Nanti soalnya di rumah aja ya. Nanti bukunya kumpulin. Ada lagi kapan ya? Minggu depan berarti. Ya udah, nanti tugasnya belum dinilai kan yang 3 soal. Nanti kumpulin. Tugasnya nanti saya WA aja di grup WA. Halaman 11, sistem organ dan organisme. Apa perbedaannya?
Organ itu biasanya terdiri dari satu bagian saja atau organ ya, satu bagian saja. Contohnya adalah mata. Mata kan dua, kiri kanan, saling berhubungan. Nah, itu namanya sistem organ pada mata. Hidung, telinga, tenggorokan, paru-paru, ginjal, apalagi nih, lambung, usus, dan sebagainya. Termasuk sistem reproduksi. Nah, sistem reproduksi. Kadang-kadang saya kalau nanya murid, pelajaran IPA, apa materi yang kamu sukai dari pelajaran IPA? Itu rata-rata menjawabnya sistem reproduksi. Ada apa emang? Ya, ada itunya, ada sesuatunya yang mungkin menarik perhatian kamu ya. Sistem reproduksi apa sih? Buat beranak lah, buat berkembang biak. Biasanya itu yang paling mereka sukai. Pelajaran IPA ya, pelajaran saya. Ini namanya siapa sih? Vino ya? Hah? Vino. Rajin. Jangan sampai ya orangnya nggak ada misalnya gitu. Ada lagi siapa itu? Oke, sistem pencernaan sudah. Belum. Contoh sistem pada manusia atau hewan adalah sistem pencernaan. Sistem pencernaan pada manusia berawal dari mulut. Mulut, kerongkongan, lambung sebelah kiri, usus yang melingkar-lingkar, usus terbagi dua, usus besar dan usus kecil. Kok hati ini? Bukan. Oh, ini contohnya. Sistem pencernaan pada manusia berawal dari mulut, kerongkongan, lambung, usus besar, usus kecil, ya usus besar, usus kecil, rektum, dan berakhir di anus. Kalau anus tahu anus? Anus tahu? Yang perempuan nih, kalau anus tahu anus? Tahu? Kalau bahasa apa agama ya, memang kamu harus tahu itu. Kalau nggak tahu mah repot. Dari mulut, terus lanjut, terus sampai ke anus. Bahasa lainnya adalah bahasa agamanya dubur. Paling belakang, paling bawah kamu nggak bisa lihat, nggak bisa nengok, yang bisa lihat orang lain. Kalau kamu pengen lihat pakai kaca. Ya jangan yang segini kacanya baru bisa lihat. Itu pakai kaca. Kalau gini susah ngintip. Gini. Tahu ya? Ya. Bahasa kerennya hapus ah. Ya udah tau lah kamu ya. Benar. Ternyata ini paling dicari sama bidan, dokter begitu seorang anak lahir. Dicek, ada bayi keluar, udah nangis, bayi lahir nangis. Itu diperiksa organnya, organnya diperiksa. Rambut, ada, mata masih merem. Kuping dicek, ada 2, hidung lubangnya 2, mulut dicek, bagian depan, ada, laki apa perempuan kan kelihatannya dari itunya tuh dikit. Kalau dikit berarti ada laki, kalau nggak ada berarti perempuan. Terakhir dibalik, ada, berarti normal. Checklist sama dokter atau bidan, checklist semua ada, normal.
Tapi maaf, ada bayi yang tidak memiliki anus begitu lahir. Itu sangat kasihan. Akhirnya dibuat anus buatan. Karena dia masih kecil, dibuatnya bukan di bawah, tapi di perut bagian kanan atau bagian kiri. Kalau bagian tengah nggak mungkin karena ada pusar. Jadi dibolongin bagian kanan atau di kiri. Maaf, dibelek. Disayat, set. Dibolongin, diambil apa namanya tuh? Kan kalau usus kelihatannya, diambil. Tek keluar sedikit, maka dibikin bolongan, dijahit. Itu kejadian juga pada orang yang tidak bisa kentut atau orang dewasa yang tidak bisa BAB. Karena tidak bisa kentut, tidak bisa BAB, solusinya bukan dari belakang sini, tapi dari sini. Atau dari kiri, dari kanan atau dari kiri. Disayat, dibuka, ususnya dibolongin dikit supaya bisa 30 juta. Itu baru gitu doang, belum dijahit, belum. Kalau udah dijahit kasih obat bisa 50 juta. Ngebolongin untuk ngeluarin lubang. Ya, begitu ya. Jadi maaf, nya dari sini. Nanti kalau sudah normal baru ditutup, dijahit lagi. Tapi bagaimana dengan kondisi bayi yang tidak memiliki anus? Untuk sementara mungkin di sini, tapi untuk nanti begitu usia 2 atau 3 tahun dibikinan lubang sama suster, sama dokter ya, di belakang. Itu kondisi tidak normal. Apakah cuma itu saja? Ada yang lain. Orang yang lahir, telinganya agak gimana, atau matanya agak gimana, atau bibirnya agak bagaimana, itu ada. Banyak-banyak berdoalah supaya nggak begitu ya. Kan calon-calon bapak nih yang laki, perempuan calon-calon ibu, emang mau ngejomblo mulu? Nggak enak jomblo mulu, Jonas neng. Ya, cari yang baik-baik pasangannya. Calon-calon bapak SMA, laki SMA, kuliah atau kerja, baru cari pasangan. Karena memang manusia itu kodratnya menikah berkembang biak dengan lawan jenisnya. Lawan jenis, bukan sejenis. Yang perempuan gitu juga. Lulus SMP, melanjutkan ke SLTA, SMA atau SMK, boleh kerja atau bagaimana, baru menikah. Punya anak, selesai. Tugas orang tua kamu selesai. Kalau kamu ngejomblo mulu, tugas orang tua belum selesai. Kapan nikahnya? Ntar ya elah. Kasian amat itu orang tua ngempanin mulu. Jadi harus nanti melanjutkan perjuangan orang tua. Ya dari kamu, dari sejak dini sudah mempersiapkan. Itu sebabnya kamu harus punya cita-cita. Udah habis waktunya. Oke, berakhir di halaman 11. Sistem pernapasan membaca sendirilah nih, udah ada. Ya, soal nih terakhir. Nah, ini nih halaman 14 nih. Aduh. Ini yang paling disukai nih. Kok laki-laki nggak ada? Waktu saya sekolah itu laki ada. Itu baca sendiri. Enggak, itu memang bukan jorok. Ini masalahnya pendidikan. Jadi kalau kamu tidak mengerti, itu pada saat kamu sakit yang bagian mananya kamu nggak tahu. Dan biasanya itu yang sakit, maaf pada organ perempuan. Kalau laki-laki bisa juga. Biasanya pada skrotum. Apa skrotum? Skrotum. Skrotum. Apaan skrotum? Yang laki-laki. Skrotum. Apaan? Biji. Ada du. Nah, itu diperiksa juga pada saat lahir oleh bidan. Kalau laki-laki diperiksa skrotumnya atau biji. Ada 2. Kalau dipencet ya sakit. Oh, ada 2 normal.
Ada 2. Ditulis 2. Semua organ diperiksa. Kalau ada kelainan nanti buat laporan. Nanti buat laporan kepada si ibu atau si ayah dari si bayi. Dilaporkan nih ada kelainan apa. Kalau tidak ada, oh ini normal-normal saja Pak. Selamat, alhamdulillah begitu. Itu diperiksa. Oke, sampai sini saja. Karena waktunya sudah habis, saya mau pindah ke kelas sebelah. Oh iya, tugas kamu ya. Oh iya, nanti kumpulin. Nanti tugasnya merangkum saja di rumah sampai halaman 14, tulis yang penting saja. Nggak usah digambar. Sampai halaman 14 ya, tulis yang penting saja. Sekarang buku tulisnya dikumpulkan, karena tugas kemarin 3 soal belum dinilai, belum di store ke saya. Oke, dari saya sekian dulu. Dikumpulkan buku tulisnya, saya kembalikan besok ya, besok ada. Ya nanti pelajaran siapa kek saya kasih. Saya kasih lagi pelajaran siapa besok. Oke, kumpulkan buku tulisnya yang 3 soal. Di LKS. Ya udah LKS kumpulin. Orang suruh beri buku tulis. Oke, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Buku tulisnya atau LKS yang nulis di LKS dikumpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kumpulin.